Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat. Nah guys, sorry banget nih baru nongol lagi karena kemarin-kemarin nih saya harus bed rest ya teman-teman, bed rest total di rumah karena nih tangan sebelah kiri nih tulangnya retak teman-teman, saya jatuh. Bukan jatuh dari motor tapi tenang aja. Jadi ya walhasil harus banyak istirahat, nggak bisa beraktivitas seperti semula ya teman-teman. Nah, berhubung saya harus bed rest, jadi nggak bisa riding juga, nggak bisa motor-motoran juga, otomatis kan Vespa saya ini terlantar jadinya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang Vespanya ini sering diem atau mungkin kebanyakan koleksi kali ya, jadi ada beberapa Vespa yang diem dalam waktu cukup lama. Di video ini saya bakal kasih tips dan triknya gimana caranya supaya kalian nyimpen Vespa itu aman ya teman-teman, tanpa harus ngerusak Vespanya. Dan resiko apa aja yang harus dialami oleh Vespa kalian ketika kalian menyimpan Vespa kalian terlalu lama, alias terlalu lama di kurung ya, jadi kelamaan di kurung. Nah itu juga ada risikonya guys. Nah di video ini saya akan jelasin hal-hal yang barusan saya sebutin. Jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, jadi ceritanya Vespa ini itu udah kurang lebih sekitar 1,5 bulan teman-teman nggak saya pakai ya. Jadi kemarin-kemarin kan musim hujan, saya banyakkan pakai mobil, terus udah gitu juga pakai apa namanya Vespa Sprint Bagol ya, seringan juga pakai itu. Ada Honda Beat juga, jadi si Super Biru ini udah jarang kepake. Nah, akibatnya ini ada beberapa yang kelihatan ya teman-teman, karena Vespa ini jarang saya pakai. Nah ini karat di sini sebenarnya dulunya udah ada, tapi makin banyak sekarang gitu karena jarang dipakai ya guys. Jadi lembab gitu loh, karena udara di dalam garasi itu kan lembab, nggak ada matahari sama sekali ya. Nah terus di bagian sini juga mana lagi nih baut-baut ya mulai berkarat. Kalau ini sih emang udah karatan, tapi ya jadi makin parah juga jadinya gitu. Terus udah gitu debu ya, wah debunya udah tebal banget nih kalau kelihatan ya. Nah gitu guys, jadi resikonya itu adalah, resiko utamanya itu adalah di bagian body ya teman-teman, dan aksesorisnya itu kemakan karena dia lembab gitu. Apalagi kalau disimpan di dalam garasi yang nggak ada udara sama sekali. Nah terus udah gitu ban ya. Nih kalau kita lihat ban belakang ini, nah dia tuh udah sebenarnya udah kurang angin banget nih guys. Ini kalau di kamera sih kayaknya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau tadi pas saya dudukin, saya keluarin itu kerasa banget kalau dia ini udah kurang banget anginnya gitu. Paling sisa anginnya sisa 10 atau 15 PSI paling gitu. Nah itu salah satunya ya, ban itu pasti dua-duanya nih kurang angin banget gitu. Terus udah gitu tadi pas saya nyalain itu lama banget nyalanya, sampai 5-6 kali disela baru dia bisa hidup gitu guys. Kalau sekarang sih udah disela sekali udah bisa nyala mungkin ya. Ya karena tadi udah saya nyalain teman-teman, udah saya panasin bentar gitu. Sorry ya kalau agak ngerekamnya agak angle-nya kurang enak karena cuma satu tangan nih gitu guys. Jadi ya itulah resiko-resiko yang harus kalian hadapi ketika Vespa kalian lama nggak dipakai. Nah belum lagi ditambah Vespa ini pasti nanti kalau dipakai jalan itu bakalan aneh rasanya gitu. Pasti biasanya ada aja bunyi-bunyi yang tiba-tiba keluar dari entah dari mana gitu. Bisa dari kaki-kaki depan, bisa juga dari per jok ya. Nah karena udah lama nggak bergerak ya, dia biasanya ada sedikit kaku di bagian per-pernya. Itu begitu kita dudukin pasti ada aja bunyinya. Nih, coba kita tekan sedikit ya. Tuh.
ya kan? Pasti ada aja bunyi-bunyian kayak gitu guys. Ya itulah namanya juga barang yang nggak dipakai, ya karena nggak dipakai ya pasti ada aja rusak-rusak dikit, tapi ya rusaknya tuh nyebelin gitu, karena rusak bukan karena dipakai. Kalau rusak karena dipakai kan kita ya wajar ya, karena barang dipakai pasti akan ada rusaknya atau ausnya. Tapi kalau rusak karena nggak dipakai, kita nikmatin kagak, rusak iya, ya kan? Gitu guys. Nah, jadi abis ini saya akan kasih tips ke kalian ya teman-teman, gimana sih caranya nyimpen Vespa kita supaya tetap awet ketika Vespa kita ini diem lama atau nganggur ya. Oke, yang pertama pastikan kalian simpen Vespa kalian itu di tempat yang benar. Nah, yang benar tuh kayak gimana, Kang? Yang benar itu yang pasti beratap ya. Ada atapnya, dia terhindar dari hujan dan dari panas. Karena kalau Vespa tidak terhindar dari hujan dan panas, sudah pasti akan mempercepat proses tumbuhnya karat di Vespa kalian, saya jamin. Nah, jadi yang pasti simpan di tempat seperti ini. Nggak apa-apa, terbuka seperti ini juga nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau terbuka kayak gini, kalian sarungin nih. Kasih sarung ya, beli aja sarung motor di Tokped apa di mana gitu kan, murah lah, nggak nyampe 100.000 biasanya ya. Nah, kalian sarungin. Kalau udah disarungin, sebelum disarungin, kalian simpen dulu silika gel teman-teman. Tahu kan silika gel kayak apaan? Yang biasanya suka di makanan-makanan, atau buat yang teman-teman fotografer pasti nyimpen tuh silika gel di tas kamera ya. Itu fungsinya buat supaya udara di sekitar silika gel itu tidak lembab. Nah, kalian bisa simpen silika gel. Tempatnya di mana? Nah, saya kasih tahu. Saya biasanya simpen 2 biji silika gel di deck kanan dan kiri. Jadi ada 4, 2 di kiri, 2 di kanan. Udah gitu di dalam bagasi saya simpen 2-3 silika gel. Udah gitu, kalau yang jok sambung itu saya simpen di dalam jok. Tapi kalau jok pisah gini, kalian mau simpen di sini, di dalam sini nggak apa-apa. Gitu. Nah, fungsinya silika gel itu untuk menyerap udara lembab. Nah, terus kalian simpen di bagian mesin juga nggak apa-apa. Kalian buka aja tepong, kalian simpen di atas tutup karbu gitu, di atas bak karbu gitu ya. Karena kan Vespa kalian nggak akan jalan ya, jadi otomatis ya nggak akan jatuh itu si silika gel. Tapi jangan lupa nanti ketika kalian mau jalan, dibuka dulu tuh yang di mesin. Nanti dia masuk kemana malah berabe gitu. Nah, setelah kalian simpen silika gel, kalian tutup deh Vespa kalian rapet-rapet gitu. Pastiin supaya tidak kena air hujan atau kena matahari langsung gitu, karena air hujan dan matahari langsung itu adalah musuh yang sangat jahat untuk cat Vespa kalian. Kan sayang ya, dipakai enggak, kusem iya, kusemnya gara-gara ditinggal, alah sayang ya gitu guys. Jadi kurang lebih begitulah cara penyimpanan. Oh ya, sorry, kelupaan. Di ban belakang, nah kalian bisa simpen alas buat ngalasin si ban belakang ini gitu. Kalian bisa simpen keset atau kardus atau lap tebel gitu, supaya si bannya ini nggak bersentuhan langsung sama ubin guys gitu. Kenapa? Karena kalau dia bersentuhan langsung dengan ubin terlalu lama, itu memudahkan dia anginnya itu cepat berkurang teman-teman. Jadi anginnya tuh gampang turun, gampang kurang. Nah, kalau ban depan kan gantung, aman. Nah, ban belakang nih gitu. Karena kalau dia bannya kurang angin dalam jangka waktu yang lama, demplek gitu ya, itu bisa ngerusak ban gitu kan. Sayang ya, bannya rusak, masih tebel tapi dia bentuknya udah nggak bulat sempurna gitu, sayang. Pokoknya segala hal yang rusak karena nggak dipakai itu buat saya sayang banget, lebar gitu. Kayak apa ya, kita punya barang yang harusnya rusak karena pemakaian tapi rusak karena nggak dipakai, itu kayaknya ngenes banget gitu ya. Oke, jadi gitu aja guys, kurang lebih cara penyimpanannya Vespa kalian ya, ketika kalian nggak pakai Vespa dalam jangka waktu yang cukup lama gitu.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat tipsnya buat kalian yang suka videonya. Jangan lupa di like, jangan lupa juga di subscribe yang belum subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain di kolom komentar. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Doain saya cepat sembuh supaya bisa riding lagi guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.